عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama yang sama-sama kita muliakan, serta seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat di mana Allah masih tanamkan dan Allah kokohkan iman Islam dalam diri kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita maksimalkan untuk bekal menggapai keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk pada bulan Jumadil Akhir. Tak terasa bulan depan kita sudah masuk bulan yang mulia, bulan yang diharamkan Allah, yaitu bulan Rajab. Maka karenanya, agar kita semakin hari umur semakin bertambah. Kalau umur sudah semakin bertambah, jatah hidup kita semakin berkurang. Dulu gigi masih kuat, sekarang sudah mulai tak semangat, ya Pak. Duduk masih tegap, sekarang sudah harus memerlukan sandaran. Karena itu, tiada hari yang terlewati melainkan ada dalam diri kita azam besar, niat merubah diri agar selalu memperbaiki diri, menampilkan yang terbaik. Sebab Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman itu potensinya khairun min amali, lebih baik daripada amalnya. Karena itu Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita amal yang sudah kita kerjakan, amal yang sudah kita lakukan menjadi sebuah dasar kebanggaan di mana kita boleh menyepelekan yang lain, atau boleh menjadi, atau tidak pun boleh menjadi alasan, oh saya pantas masuk surga.
Dulu pernah kita kaji di antara keterkaitan amal ibadah dengan akhlak. Salah satu daripada 4 itu adalah kenapa amal ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah, karena ada sifat ujub. Baik ujub kepada Allah atau kepada manusia. Karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis menegaskan, innakum, sesungguhnya kalian semua pada dasarnya la yanjua ahadum minkum bi'amalin. Kalian semua tidak akan pernah selamat daripada sebab amal. Wala anta ya Rasulullah. Lalu sahabat spontan bertanya, apakah juga tidak kepada engkau wahai Rasulullah? Wala ana, aku pun tidak selamat karena amal pada hakikatnya. Kemudian Rasul menyambungkan, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, melainkan karena Allah telah menganugerahkan, mencurahkan karunia dan rahmat kepadaku. Kalau ada orang berprasangka saya ini pantas masuk surga nih, dah lama saya sholat, ini hati-hati. Yang benar adalah, ya Allah, aku selalu niat memperbaiki ibadah kepada engkau ya Allah. Niat aja. Ya Allah, aku selalu niat memperbaiki ibadah kepada engkau ya Allah. Soal faktanya belum baik, itu bukan urusan kita. Jadi niatkan dalam diri kita selalu menampilkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita imbangi, kita iringi dengan mengkaji fikih ibadah. Bukan untuk merasa diri kita sudah baik dan benar, tidak. Tapi dalam diri kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, engkau yang mampu menilai, melihat bagaimana ibadah-ibadah hambamu. Allah yang menilai. Tapi dalam diri kita mesti azamkan, niatkan, ya Allah, aku selalu berniat agar selalu menampilkan yang terbaik, agar menjadi hamba Allah yang terbaik. Itu mesti kita niatkan dalam diri kita. Nah, pada malam hari ini kajian fikih ibadah kita adalah keterkaitan tentang ibadah kita, yakni salat berjamaah. Dalam kitab Sulam At-Taufiq beberapa hari yang kemarin berlalu di Masjid Agung An-Nur, kebetulan zurriyah cucu daripada pengarang kitab ini datang ke Masjid An-Nur di Indonesia. Kebetulan para ustadz, para asatid dan penggemar pecinta ilmu di sana muzakarah, bukan muzakarah, apa, dibacakan kitab ini, diterangkan beberapa poin materi, kemudian diberikan ijazah. Kitab ini ada 3 poin besar di dalamnya. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang keterkaitan sholat jamaah yang terus dan selalu kita kerjakan. Pertama, qala musannif rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab ini berkata, al-jama'atu 'ala az-zukur al-ahrar al-muqimin al-balighina ghairal ma'dzurin faridatul kifayah. Salat berjamaah bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, tidak dalam safar. Balighin, sudah baligh dia. Ghairul ma'dzur, yang tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka wajib baginya fardu kifayah. Jadi hukum sholat jamaah itu ikhtilaf. Kita mungkin mengenal hukum sholat jamaah itu sunnah muakkad, iya Pak? Hukum sholat jamaah itu yang sering kita
dengar. Wajib atau sunnah? Wajib. Nah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Di sini dijelaskan hukum sholat berjamaah itu fardun, wajib, kifayah. Sebagian ulama termasuk ulama Hanbalah, mazhab Hambali itu mewajibkan bahwa setiap laki-laki yang merdeka balik yang dalam keadaan mukim tempat tinggal, maka dia wajib fardu ain melaksanakan sholat berjamaah. Kalau enggak ya dosa. Macam-macam kita ini tergantung kita. Kenapa sampai seperti itu? Karena melihat hadis yang mengatakan fardu kifayah, juga melihat hadis fardu kifayah itu masih ada fardunya. Sempat di masjid kita tempat tinggal ini misalkan kosong daripada jamaah, maka seluruhnya dosa. Seperti halnya sholat jenazah. Maka dikatakan fardu kifayah. Karena fardu kifayah, maka sholat berjamaah mesti dikerjakan walaupun tidak setiap orang. Di sini dikatakan apa yang menggugurkan seseorang tidak berjamaah, apa yang menggugurkan seseorang boleh tidak berjamaah. Kalau dia mengatakan sunnah muakkad, setidaknya dia tidak makruh. Bukan berarti enak-enak aja karena sunnah tak harus di masjid. Tidak. Kalau dia tidak ada uzur, dalam artian tidak ada uzur, maka dia ketika tidak berjamaah atau menyembelihkan jamaah, dia makruh hukumnya. Berbeda dengan orang yang berkeyakinan ikut pendapat yang fardu ain, ketika dia meninggalkan maka dia dosa, haram, kecuali ada uzur. Nah, kita lihat akad uzurnya. Apa uzur syar'i itu? Pertama, kamasyaqqati maradin. Kita boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, karena ada marad. Marad itu sakit. Bukan sakit flu, bukan sakit pilek. Sakit yang tidak mampu menghantarkan dirinya datang memenuhi undangan ke dalam masjid. Hayya 'alas shalah. Terdengar dia sakit, memang tak bisa datang ke masjid, maka dia tidak dosa ketika dia mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Pertama. Wa matarin, yang kedua, karena ada hujan. Apakah termasuk hujan yang barusan menimpa pada kita ini? Tidak. Hujan yang menghalangi kita untuk ke masjid. Pakai payung bisa terbang. Pakai motor khawatir karena ada angin kencang. Hujan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk datang ke masjid. Pernah menimpa di daerah kita, Pak, hujan seperti itu? Hujan disertai angin kencang, hujan lebat, angin kencang. Mungkin di daerah-daerah lain selain kita ada. Nah, itu termasuk hal-hal yang uzur, yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah di masjid, dia boleh berjamaah di rumahnya. Wa matarin wa syiddati rihin, demikian juga ada angin topan, angin beliung. Jadi ini adalah
bagian-bagian daripada uzur syar'i yang membolehkan seseorang boleh tidak sholat berjamaah. Bilailin, ditambah dalam kitab ini pada saat malam hari. Kita tahu ayah bunda, kejadian angin kencang di malam hari oleh pengarang dialami ini adalah masa-masa di mana listrik itu belum begitu menyebar dan merata. Apalagi zaman Rasulullah, angin kencang, ada hujan, maka seseorang boleh tidak berjamaah. Kemudian waju'in wa atoshin, ini Pak, sebab karena datangnya lapar yang sangat dahsyat, wa atosin, kehausan yang sangat dahsyat, bihadrati ta'am, sementara makanan hidangan sudah tersedia. Ini tidak berlaku sama kita. Ustadz, kalau saya nampak makanan itu lapar aja, bukan itu. Ada kondisi tertentu memang betul-betul lapar itu sangat menimpa kepada diri kita. Haus yang sangat benar-benar dahsyat kepada kita. Sementara bihadrati ta'am, di depannya sudah terhidang makanan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat bihadratit ta'am, dengan sebab hidangan makanan sudah di depan mata. Wala huwa yudafi'ul akhbasan, dan juga tidak dianjurkan salat saat dimana seseorang menahan dua hadas. Nah, waduh, sayang kali ya, sudah qomat kemudian terdesak. Pernah Pak begitu Pak? Sudah mau qomat terdesak, ya kan? Lari segera ke tempat wudhu, bukan tempat wudhu, tempat pembuangan air. Ternyata penuh semua. Perut sudah tak tertahan. Akhirnya ibu harus pulang ke rumah. Kebetulan rumahnya dekat. Nah, rupanya tak bisa tahan. Masuk angin, harus dikeluarkan. Bukan sebentar lama, sampai habis selesai, sudah longgar, sudah normal. Ternyata jamaah sudah selesai. Waduh, nyesel aku tak jamaah. Kalimat itu boleh jadi benar, tapi di saat yang sama kalimat itu seolah-olah kita tidak terima bagaimana Allah membuat kita seperti itu. Nah, ini memang aneh. Ya terima aja, karena hal ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, yang bahkan yang tidak boleh justru saat dimana orang menahan ahbas, dia mau buang air tapi ditahannya, atau mau BAB ditahannya, ikut sholat. Sempat imamnya, jangankan apa nih panjang, pendek aja kadang kita, imam ini nggak cepat, padahal biasa, tapi karena kita menahan, nah jadi tak ada sholatnya. Maka lebih bagus, kata Rasul, memang tidak ada wala huwa yudafiul akhbasan, dan tidak ada sholat, artinya tidak dianjurkan segera langsung sholat saat dimana dia sedang menahan akhbasan. Akhbasan itu bisa hadas kecil dari buang air maupun buang besar. Nah, ini. Maka ini merupakan satu di antara salah satu uzur yang kita boleh tidak sholat berjamaah di dalam masjid.
Ini hal-hal yang terkait dengan kita dibolehkan tidak sholat berjamaah kalau ada menimpa uzur kepada kita. Kemudian berikutnya, hal-hal yang mesti kita persiapkan saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, tadi kita akan melaksanakan sholat berjamaah, sekarang kita sholat jamaah. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghariha alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi wal ihram. Pertama, orang yang sholat berjamaah makmum itu tidak boleh mendahului imamnya, tidak boleh lebih maju daripada imamnya, dan tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Allahu akbar. Imam, kita sudah Allahu akbar, imam belum bar. Nah, apa yang terjadi saat seseorang mendahului imam? Haram. Bal tabtulu al-muqaranatu fil ihram. Ketika dia membersamai Allahu akbar bersama dengan imam, maka batal sholatnya. Nih. Wa tukrahu fi ghairihi, kecuali takbir-takbir yang lain. Takbir intiqal, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, kita membersamai, makruh, tidak apa-apa, hanya sekitar makruh. Tapi kalau bersama maka batal, mendahului haram. Illa fi ta'mim, kecuali jamaah ini ketika terdengar bunyi bacaan imam sampai ujung waladdallin amin, itu sunnah. Nah, dalam sebuah hadis, ketika bacaan imam sama aminnya dengan makmum bersamaan, maka sangat mudah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin itu artinya istajib, kabulkan ya Allah. Ketika kita membaca Fatihah, pertama itu adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, masih pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nyatanya iya atau enggak? Nah, perlu kita pertanyakan. Benarkah kita hanya menyembah kepada Allah? Nah, benarkah kita hanya meminta pertolongan kepada Allah? Nah, tuh. Bukan kita tidak boleh, Pak, minta tolong, bukan gitu. Artinya kita kadang mulut kita aja, iya saya nih mengantungkan diri kepada Allah, minta pertolongan. Ternyata enggak, lebih besar bergantung kepada manusia, Allah yang tahu. Nah, maka kita harus senantiasa niatkan, ya Allah, boleh jadi fakta saya ya Allah terlalu banyak meminta tolong sama yang lain, tapi pada dasarnya hamba ini ingin bergantung kepada Engkau. Nah, gitu. Kan itu, ikrar itu. Iyyaka na'budu. Boleh jadi kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, sikit-sikit ada masalah, mungkin diuji oleh Allah sakit, langsung telepon dokter. Belum tentu kita langsung ingat bagaimana Rasul memberikan resep kepada kita dulu. Siapa yang memberikan sakit itu? Allah. Sehingga pada Allah. Ini resep dari Rasul. Begitu kita ada sakit, supaya kita
pertama kali mesti bergantung kepada Allah. Ketika anggota tubuh kita sakit diuji oleh Allah, maka letakkan yadaka, letakkan tanganmu di area badan kita yang sakit kepala, pijat, letakkan dulu. Wa qul bismillah 7 marat. Kemudian ucapkan bismillah 7 kali. Ini ruqyah nih, Pak. Kita kan enggak sakit ini langsung cari obat. Nah, wasilahnya ke sana kita. Prakteknya kita ini selalu kepada benda, kepada sana Allah. Prakteknya ya. Tapi jangan sampai hati kita pula terpaut ke sana, jangan sampai. Letakkan misalnya kepala kita agak sakit, tak biasa sakit, ya Allah sakit. Nah, letakkan tangan seperti ini. Ucapkan waqul bismillah 7 marat. Ucapkan bismillah 7 kali. Bismillah, 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 bismillah. Waqul Allahumma a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ini ruqyah. A'udzu bi'izzatillah, aku berlindung kepada Engkau, Maha Kuasa Engkau ya Allah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi, kuasa Engkau. Min syarri ma ajidu, dari apa yang aku rasakan ini. Syarri ma ajidu. Wa uhadiru, dan apa yang aku resahkan. Khawatir. Kita kalau udah sakit terus sakit ini khawatir kita nih. Ini apa ya? Apa ini? Wa uhadiru. Jadi kita ingat dulu kepada Allah. Latih itu. Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ingat yang doa kedua itu, Bu, atau Pak? Baca bismillah, 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 bismillah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Doa yang biasa aja. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ingat dulu pada Allah, bergantung dulu pada Allah. Jangan langsung begitu kita diuji oleh Allah sakit, misalkan tubuh kita ini, aduh sakit kali, langsung cari obat. Itu boleh, itu sah sebagai manusiawi. Tapi di sisi lain seorang hamba mesti kita ingat dulu kepada Allah. Allah menguji kepada saya. Nah, pegang lutut kita, bismillah, 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 bismillah. Tak pulang sembuh, kita sudah beribadah, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, 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 bismillah 7 kali. Allahumma a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah, bisa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi ketika itu kita lakukan, minimal akan membuat hati kita semakin tenang, semakin lapang. Bukan kita tak butuh obat, dan butuh juga, tapi kita setidaknya hati kita sesuai dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Nah, selepas itu apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang mustaqim. Mustaqim itu dari kata istaqama yastaqimu, istiqamah. Tunjukkan kami ya Allah jalan orang-orang yang istiqomah. Mustaqim dalam terjemah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang lurus. Siratal ladzina siapa orang-orang istiqomah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita ucapkan amin. Amin yang sama diucapkan antara makmum dan imam, maka itu adalah afdal saat berjamaah dan akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berjamaah. Pertama yang mesti kita perhatikan, mungkin di antara kita sudah atau terbiasa kebiasaan suka mendahului imam. Ini hati-hati ya. Karena sifatnya makmum itu mengikut. Karena mengikut mesti jangan mendahului. Itu sifat makmum itu. Ikut imam, jangan mendahului. Atau jangan mengakhirkan terlalu panjang, tidak boleh. Maka yang pertama kita perhatikan, seorang makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam.
kalau itu dilakukan, pertama haram, yang kedua batal sholatnya. Yang kedua, wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'li. Ini. Yang kedua, haram mendahului imam terkait dengan rukun fi'li. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Allahu Akbar, sudah ruku duluan, haram. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikannya imam itu agar diikuti. Ketika imam ruku, baru kita ruku. Ketika imam iktidal, baru kita iktidal. Ketika imam sujud, baru kita sujud. Jangan mendahului. Maka kata musannif, pengarang kitab ini mengatakan, yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'li. Haram hukumnya seorang makmum mendahului imamnya terkait dengan rukun fi'li, rukun perbuatan. Termasuk tadi mengangkat tangan, ya, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud. Ketika itu terjadi, dia mendahului imamnya, maka haram, dosa. Ini tinjauan fikihnya. Wa tabtulu bi ruknaini, dan yang fatal ketika dia berturut-turut 2 kali mendahului imamnya, maka batal. Tadi ruku duluan ya, iktidal duluan, batal. Bukan sekedar haram, tapi dia batal sholatnya. Nah, karena itu kita harus tahu. Secara fikih harus ngerti kita. Maka dikatakan tadi, niat kita sesungguhnya lebih baik daripada amal kita. Maka setiap hari kita harus niat, ya Allah, aku niat ingin selalu baik ya Allah. Ingin selalu merubah kebiasaan yang jelek menuju kebiasaan yang baik, yang benar. Nah, ini mesti. Ketika kita sebagai seorang makmum telah mendahului imamnya 2 kali rukun, maka batal sholatnya. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Nah, ya. 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 Iya. Ya. Pertama, kasih Pak. Pertama, makmum masbuk, ya. Makmum masbuk, maka tengok masbuknya. Taruhlah terlambat 1 rakaat. Nah, terlambat 1 rakaat. Kapan dia terlambat 1 rakaat? Bila dia tidak menyamai ruku imamnya dalam rakaat pertama. Kalau masih dapat ruku imamnya, ruku imam pertama, rakaat pertama, maka dia dapat dihitung sebagai rakaat pertama. Nah, kemudian makmum yang masbuk, ketika dia sudah terlambat, kemudian salam terakhir dia ikut pula, Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, masuk tangan pula nih. Pak, kurang cie. Nah, kata kawan nyenggol gitu. Iya. Nah, apa yang kemudian harus dikerjakan ketika dia ingat? Ingat itu ada kalanya diingatkan, ada kalanya ingat sendiri. Rasul pernah sholat berjamaah. Mana ada yang berani mengingatkan Rasulullah? Gak ada yang berani. Karena sudah lama. Jadi sholat 4 rakaat, ternyata 2 rakaat Rasul kemudian salam mengakhiri sholat, duduk zikir.
Sahabat-sahabat, apalagi sahabat-sahabat Nabi dekat, ini nggak berani, kurang sopan kalau begini. Nah, kemudian ada yang menceletus, ya Rasulullah, apakah sholat hari ini dikosor? Tidak. Sholat hari ini tetap sempurna, tidak dikosor. Wahai Rasulullah, tadi sholat baru 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Kemudian Rasul mengajak semuanya bangkit kembali, meneruskan sholatnya. Nah, tambah 2 rakaat. Kemudian sebelum salam Rasul sujud 2 kali. Disebut oleh ulama sujud sahwi. Nah, itu. Baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditambah sujud sahwi. Jadi begitu kita ikut salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, taruhlah kita sudah ngobrol atau kita zikir yang lain, lalu diingatkan sama kawannya, bro, perasaan ente di masbuk kurang 1, gitu lagi kira. Nah, astagfirullahaladzim, tambah. Walaupun seandainya tidak mengucapkan astagfirullah, tidak ada masalah, tambah, berdiri lagi, lanjut sholatnya, menambah 1 rakaat. Kemudian sebelum dia salam, tambahkan sujud 2 kali, disebut sujud sahwi. Nah, sujud karena lupa. Bacaannya sebagian riwayat mengajarkan subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat, maha suci Allah yang tidak pernah tertidur, wa la yashu, dan tidak pernah lupa. Kita banyak tidur, kita banyak lupa. Kita nih. Tapi Allah enggak. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ada 4 titik di mana kita disunnahkan sujud sahwi. Di antara tadi itu, karena terlupa, belum sempurna, atau kelebihan juga sama. Kelebihan pernah. Kelebihan rakaat sama. Mesti kita kalau sudah lebih tidak bisa dikurang. Mesti sebelum salam kita sujud sahwi. Nah ini. Kemudian yang ketiga, karena terlupa duduk tasahud awal. Lupa duduk tasahud awal. Salat Isya, salat Maghrib, salat Zuhur, salat Asar. Lupa. Sudah berdiri sempurna, tidak perlu balik lagi. Nanti sebelum salam ditambah 2 kali sujud yang dinamakan sujud sahwi. Paham Pak ya? Bapak sholat zuhur seharusnya duduk dia, ya, karena duduk itu sunnah. Jadi tasahud awal itu hukumnya sunnah, ya, disebut sunnah abad, sunnah. Bukan berarti boleh kita tinggalkan, itu sunnah secara hukum fikih sunnah. Nah, karena itu kenapa dia sunnah? Ketika tertinggal tidak batal sholatnya, disempurnakan dengan sujud sahwi. Coba ya. Jadi di antara tempat-tempat di mana kita dianjurkan melakukan sujud sahwi. Tertinggal, kelebihan, kemudian karena tidak tasyahud awal. Walaupun sudah bicara, karena bicara itu tidak disengaja. Nah, itu ya. Iya, itu kan nggak sengaja, kita nggak tahu. Jadi yang sesuatu yang lupa itu dimaafkan oleh Allah. Rufi'al qalam an salasin. Dimaafkan, tidak dicatat oleh Allah terhadap 3 hal. Anin naimi hatta yastaiqid. Bapak dan ibu tidur bukan untuk niat meninggalkan sholat. Ngantuk kali akunya. Tidur jam 11. Ternyata tadi malam itu begadang piket mengganti kawan. Ngantuk kali, jam 11 siang tidur. Ya Allah, nanti aku mudah-mudahan bisa bangun jam pas saat sholat zuhur. Ternyata terlewat sampai jam 5. Di mana zuhurnya? Zuhurnya terlewat. Maka dia wajib mengontok, tapi tidak dosa. Gak ditulis oleh Allah sebuah dosa, sebuah kelalaian, sebuah keingkaran, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu. Yang kedua, anil majnun hatta yasiha. Seseorang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia majnun, hilang akal, gila, hatta yasiha, sampai dia sehat. Yang ketiga, as-sabi, anak kecil sampai dewasa. As-sabi hatta yahtalima, sampai dewasa. Ini perkara-perkara, hal-hal, keadaan yang kita tidak ditulis oleh Allah sebagai sesuatu yang ingkar atau dosa. Termasuk tadi itu, karena tak sengaja, tak ngerti, lupa, disebut dia naik. Nah, ini. Kita lanjut. Jadi yang kedua tadi pertanyaannya, Iya. Yang kedua tadi kan? Nah, ya. Nah, kita harus tahu takmin, mengucapkan takmin amin dalam sholat berjamaah itu sunnah. Sunnah. Kita tidak baca atau tidak, itu tidak dosa. Tapi ketika kita membaca sama dengan imam, amin, istijabahnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya itu sholat berjamaah. Waladdallin, amin. Ustaz, bagaimana kalau mendahului belum dhalin sudah amin? Nah, itu jahil itu. Jahil. Ada imam belum sampai waladdallin sudah amin, ada. Itu jahil, tak ngerti. Ya, belum putus lagi waladdallin, amin, harusnya begitu. Dia belum putus sudah amin, itu jahil. Walaupun tak batal tapi makruh dia. Nah itu. Jadi takmin ketika kita sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi ada sunnah yang abad, ada sunnah hayat. Ada sunnah yang mesti dia dikerjakan, ada sunnah yang mesti yang bukan mesti. Ada sunnah yang boleh dia tidak dikerjakan. Nah, gitu. Misalkan ada orang sholat baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, lepas itu tak baca surat-surat lain, tak baca waktu i'tidal, waktu ruku' i'tidal, tak baca, sah secara fikih sah dia. Nah, secara fikih sah. Tapi kita rugi. Karena sholat itu tempatnya takbir, tempatnya memuji, tempatnya beristighfar, tempatnya membaca Al-Quran. Nah ini, ketika orang hanya diam, rukuknya diam, iktidalnya diam, sujudnya diam, nah, ada makna lain yang tersembunyi bagi dia. Apa? Boleh jadi dia jahil, nggak ngerti. Karena itu ketika kita sholat, kita utamakan, kita prioritaskan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sujud. Aqrabu ma yakul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya posisi seorang hamba kepada Allah itu saat dia dalam keadaan sujud. Menangislah, mintalah, berdoalah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi yang kedua tadi itu Pak ya. Jadi ketika ada orang yang tidak baca amin, itu tidak membatalkan sholatnya. Yang perlu kita waspadai, jangan sampai kebiasaan, mungkin yang sudah biasa, imam belum rukuk kita rukuk di rumah. Nah, apalagi sampai 2 kali rukuk, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Wa kadzalika at-ta'akhkhuru anhu bihima li ghairi udhrin. Demikian juga tadi mendahului 2 kali berturut-turut batal, demikian juga membelakangi kecuali ada uzur. Contoh yang sudah sepuh, mohon maaf, dia tak bisa cepat-cepat. Imam main gas saja, apalagi tarawih misalnya gitu, misalkan main gas-gas saja. Dia terlambat jauh itu. Punggungnya sudah kena, dan lututnya sudah kena, dia nggak bisa kencang-kencang, dia terlambat. Maka kalau ada uzur seperti itu, dia tidak membatalkan sholat. Ini ya. Wa kadzalika at-ta'akhkhuru anhu bihima li ghairi udhrin. Demikian juga seseorang yang membelakangi
mengakhirkan daripada imamnya kecuali karena uzur. Nah, waktu Isya sudah masuk ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit daripada pembahasan sholat jamaah ini bisa kita mengerti. InsyaAllah akan kita sambung kembali karena terkait sholat jamaah ini banyak sekali. Kan? Pertama tadi tidak boleh menyamai takbiratul ihram imam. Tidak boleh. Apalagi mendahului, tidak boleh. Yang kedua, jangan mendahului imam terkait dengan rukun-rukun fi'li. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dalam diri kita ya istiqomah, amin. Ya. Oh. Fatihah bagi seorang makmum hukum dasarnya itu nggak wajib. Jemaah ya, dalam jemaah, dalam tanda kutip nih ya. Berarti kita nggak perlu baca Fatihah. Boleh kita baca sunnah, dianjurkan. Bahkan Imam Syafi'i mewajibkan. Saat kita ada ruang yang panjang, waktu yang lama. Ketika kita sudah tahu imam sudah ruku, kita bisa mengejar-kejarlah tanpa harus membaca surah Fatihah. Nah, tapi yang mesti kita catat, takbiratul ihram mesti sempurna. Penting nih, takbiratul ihram mesti sempurna. Jangan mengejar rukunya tapi takbiratul ihram tak sempurna. Allah langsung kejar ruku, jangan. Allahu akbar baru kejar. Nah, terkejar atau tidak, begitu kita bisa terkejar qadarullah kita sama dengan imam rukunya, maka terhitung 1 rakaat. Bila tak sama baru Allahu akbar takbiratul ihram, ternyata imam sudah bangkit. Teruskan kita. Jangan kita menganggap wah rugi aku, ngulang lagi. Nah, itu setan itu namanya itu. Ditalbis oleh setan. Ada sesuatu yang rugi, padahal rukuk kita, sujud kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi fikih kita tidak terhitung 1 rakaat, tapi dalam kacamata ibadah kita sudah dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.